Halo, perkenalkan nama saya Sylvia, TPM saya 1941123. Saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu bullying. Jadi, bullying itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu bull yang berarti banteng. Dan dalam bahasa Indonesianya, bullying sendiri memiliki arti menyakat yang berarti itu mengganggu atau mengusik orang lain. Dan pengertian bullying sendiri secara umum yaitu suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh. Halo teman-teman. Nah, jadi saya Agika Wasinta Brusmiring, NPM 1941127 akan menjelaskan di mana sih bullying itu kerap terjadi dan apa sih yang harus dilakukan jika mengalami perundungan. Nah, yang pertama, di mana sih bullying itu kerap terjadi? Nah, kalau menurut saya sendiri, bullying itu kerap terjadi di lingkungan kerja dan lingkungan sekolah ataupun universitas. Kenapa hal demikian terjadi di lingkungan tersebut? Karena di lingkungan kerja atau sekolah ataupun universitas itu pasti ada senior dan junior gitu. Jadi kayak senior yang nantinya akan membullying juniornya gitu. Ya walaupun bukan senior dan junior secara menyeluruh, tapi mayoritas pasti itu, karena jika satu angkatan atau satu sejajar gitu umurnya itu jarang sekali ada bullying gitu. Nah, kalau di lingkungan pekerjaan gimana sih, kayak apa sih bentuk bullying itu, gimana senior membully juniornya? Nah, seperti kayak mereka kayak bersikap mereka paling benar, jadi kayak menyuruh juniornya itu seenaknya gitu. Terus kalau di sekolah itu seperti apa sih? Seperti kayak seniornya itu tidak memperbolehkan juniornya itu pergi ke lingkungan tertentu, seperti kayak tempat tongkrongan atau kayak jalan gitu. Nah, lalu mereka kayak menyuruh juniornya itu memesan makanan mereka gitu, atau mereka menjelek-jelekan juniornya, menganggap juniornya lemah, atau mereka kayak menggunakan kekerasan gitu, karena mereka menganggap diri mereka lebih kuat, lebih atasan gitu. Nah, jadi apa sih yang harus dilakukan jika mengalami perundungan tersebut? Nah, ada 10 hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu tetaplah bersikap tenang. Nah, misalnya ambil nafas, tarik nafas gitu dalam 1 menit, kemudian hembuskan keluar, kayak kita itu agar lebih rileks menghadapi mereka. Yang kedua itu sembunyikan kemarahan atau kesedihanmu di depan perundung. Nah, kayak kamu itu kayak bersikap seperti tadi yang saya katakan, bersikap rileks gitu. Nah, seolah-olah kamu itu nggak marah ataupun nggak sedih atau nggak takut kalau mereka melakukan hal tersebut kepada kamu. Nah, yang ketiga, berdiri tegak, angkat kepalamu, pandang pelaku dengan tegas, hadapi pelaku dengan tenang, atau tinggalkan perundung. Nah, seperti yang saya bilang tadi tuh, ya kamu itu kayak relax saja, nggak usah takut gitu, kayak kamu ngadapin mereka itu kayak seolah-olah itu mereka bukan mau merundung kamu, tapi kayak mau kenalan atau mau ngajak kamu berbicara. Terus yang keempat, tanyakan permasalahan atau tolak permintaan pelaku dengan sopan. Nah, misalnya mereka mendatangi kamu gitu kan, mereka kayak udah memulai perundangan tersebut lah, kamu tanya baik-baik mereka ada apa mendatangi kamu. Nah, tapi dengan cara yang sopan juga. Terus segera menyingkir bila kamu dalam bahaya. Nah, kalau ini misalnya tadi kamu udah tanya baik-baik tapi mereka masih melanjutkan maksud dari mereka seperti kayak melanjutkan tindakan mereka untuk membuli kamu, nah kamu segera menyingkir. Jika kamu udah merasa itu bahaya, kayak mereka sudah main kekerasan gitu, segeralah menyingkir tapi dengan baik-baik juga. Lalu yang keenam, cari bantuan untuk menghentikan pelaku perundungan yang kamu alami. Nah, contohnya itu kayak cari teman, cari orang-orang di sekitar, kayak seperti contohnya teman atau guru yang bisa kamu minta bantu untuk menolong kamu. Lalu yang ketujuh, blok akun media sosial pembuli bila kamu mengalami perundungan siber. Nah, maksudnya itu cobalah untuk menjauh dari pembuli atau perundung, karena kita nggak tahu mereka itu maksudnya membuli kamu di dunia nyata atau sekaligus membuli kamu di dunia maya. Jadi cobalah untuk memblokir seluruh akun media sosial mereka untuk sementara waktu. Lalu yang kedelapan, simpan perilaku perundungan yang kamu terima sebagai barang bukti. Nah, ini gunanya untuk nanti jika dia macam-macam, kamu bisa melaporkan ke pihak berwajib. Lalu yang kesembilan, ceritakan atau laporkan perilaku perundungan yang kamu terima. Nah, dari barang bukti tersebut, kamu bisa juga menceritakan apa sih yang telah kamu terima dari dia gitu. Lalu yang ke-10,
hindari bersikap mendendam dan membalas perilaku perundungan yang kamu terima. Nah, ini cobalah untuk tidak dendam kepada perundung tersebut, karena jika kamu dendam itu sama aja kamu seperti orang tersebut. Jadi cobalah untuk memaafkan perundung tersebut, karena jika kamu membalas perundung tersebut, nanti masalahnya tidak selesai-selesai. Jadi cobalah untuk memaafkan orang yang telah bersalah kepada kamu. Terima kasih. Hai, saya Rina Rosada, mahasiswa dari Universitas Internasional Batam. Sekarang saya ingin menyampaikan sedikit mengenai hate speech, atau yang bisa kita lebih kenal yaitu ujaran kebencian ataupun ucapan kebencian. Nah, apa sih yang kalian ketahui mengenai hate speech? Secara umum, hate speech ini adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu ataupun kelompok yang bisa saja dalam bentuk provokasi, hasutan, hinaan kepada individu ataupun kelompok lainnya. Nah, hate speech ini bisa kita jumpai dalam berbagai hal yang banyak kita jumpai, khususnya di saat-saat ini yang sering terjadi, yaitu perbedaan warna kulit, agama, ras, etnis, kepercayaan, kewarganegaraan ataupun sebagainya. Nah, hate speech ini tentu saja sering kita lihat atau kita jumpai di berbagai internet ataupun media-media sosial lainnya. Nah, hate speech ini sedikit berbeda dari tindakan bullying, karena hate speech akan kita jumpai melalui komentar-komentar ataupun perkataan. Beda lagi dengan bullying, karena itu bisa aja melalui tindakan ataupun bisa saja secara melalui fisik. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahel Nurhamida, NPM saya 194129. Saya akan memberikan beberapa contoh hate speech yang terjadi di lingkungan sekolah. Misalnya, kita mengatai teman kita, "Ih, kamu gendut, udah gendut jelek lagi." Terus kita mengatai teman kita, "Ih, kamu bodoh banget sih, gitu aja nggak bisa." Atau kita mengatai teman kita dengan kata-kata nama dia itu diganti dengan binatang. Misalnya, "Kamu babi, kamu anjing." Nah, itu nggak boleh. Terus ada juga kita menfitnah teman kita. Misalnya, aku nggak suka sama si A, terus aku di belakang dia tuh ngefitnah dia, menghasut teman-teman yang lain untuk nggak suka sama dia. Nah, itu beberapa contoh yang terjadi di kalangan sekolah. Masih banyak lagi yang lain. Jadi teman-teman, dari kata-kata mulut kita ini, kita kadang tidak sadar menyakiti orang lain. Maka dari itu kita harus menjaga mulut kita, dan jika terjadi kita nggak sengaja menyakiti hati dia, cobalah untuk kita minta maaf kepadanya. Terus ada beberapa cara agar kita mengatasi hate speech itu. Yang pertama, jangan langsung kamu terpancing dengan kata-kata orang yang mengatai kamu. Kamu sabar dulu. Terus yang kedua, jika dia mengulangi lagi, maka kamu harus melaporkannya kepada guru BK atau guru kamu di sekolah. Terus yang ketiga itu kamu memaafkan. Memaafkan ini cara yang menurut saya cara yang baik gitu, membuat hati kita lebih tenang. Jadi kita tuh jangan dendam sama orang yang mengata-ngatai kita, karena dendam itu juga dapat menyebabkan penyakit. Terus yang keempat, tetaplah bersikap baik kepada teman yang telah menghina kita. Jadi kita jangan mengikuti caranya, karena kita tahu itu juga bisa menyakiti hati orang yang kita kata-katai. Dan yang terakhir, jadilah dirimu sendiri yang tidak merugikan orang lain. Oke, terima kasih. Halo semua, nama saya Estina Safifa 1941347 dari Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari bullying dan hate speech di kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis bullying terbagi menjadi 3, yaitu bullying fisik, bullying verbal, dan bullying mental. Bullying fisik yaitu bullying atau tindakan yang merugikan langsung berhubungan dengan sentuhan fisik.
Contoh bullying fisik yaitu menampar, menginjak kaki, meludahi, memalak, melempar dengan barang. Yang kedua yaitu bullying verbal. Bullying atau kata-kata yang langsung keluar dari mulut kita sendiri. Contohnya yaitu memaki, menghina, meneriaki, menyoraki, memfitnah, menebarkan gosip. Beberapa contoh kata-kata bullying verbal: goblok lu, gendut lu, cupu lu. Yang ketiga yaitu bullying mental. Bullying yang paling berbahaya karena tidak tertangkap mata dan tidak langsung dapat dideteksi. Contohnya yaitu memandang dengan sinis, memandang penuh ancaman, dan mempermalukan di depan umum. Kesimpulannya, bullying dan hate speech itu sangat berbahaya karena selain merugikan diri sendiri, juga mempengaruhi dan merugikan orang lain serta meresahkan masyarakat.